Baik, selamat datang pada tutorial modul 7 file sekuensial. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah apa tujuan kita menggunakan file sekuensial. Tujuannya adalah agar data-data yang telah kita input pada program Pascal dapat tersimpan dalam sebuah file, sehingga ketika kita memerlukan data tersebut, kita dapat membukanya kembali dan kita punya referensi dari data-data sebelumnya. Kalau kita tidak menggunakan file sekuensial, maka data yang setelah kita input dan di close Pascalnya, data-data tersebut akan otomatis hilang. Oke, langsung saja ke materinya mengenai operasi-operasi dasar pada file. Yang pertama ada assign. Ini tujuannya adalah untuk menghubungkan variabel yang kita buat, variabel arsipnya, dengan filenya. Kemudian rewrite. Rewrite ini kita lakukan ketika kita pertama kali membuat file atau mereplace suatu file dengan yang tentunya dengan nama yang sama. Kemudian reset. Reset ini kita gunakan jika file yang akan kita operasikan telah kita buat sebelumnya, sehingga file itu tidak hilang. Kalau kita menggunakan rewrite seperti yang sebelumnya, filenya pun akan hilang. Kemudian read. Read ini berfungsi untuk membaca data dari suatu file yang kemudian disimpan dalam suatu variabel. Kemudian write. Write ini fungsinya untuk menuliskan data ke suatu file. Dan close, yang terakhir, close ini fungsinya adalah untuk menutup hal yang kita lakukan pada file tersebut, di mana awalnya kita hubungkan atau assign dan akhir kita close, tertutup. Setelah kita close lah, baru perubahan file itu dapat terjadi. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis file dalam file sekuensial. Secara umum jenis file dalam file sekuensialnya ada dua. Yang pertama file teks, yang kedua ada file bertipe. Nah, apa bedanya file teks dengan file bertipe? Bedanya, file teks menyimpan datanya dalam baris per baris, sedangkan file bertipe menyimpan datanya dalam data per data. Kemudian operasi-operasi apa saja yang dapat kita gunakan pada file text? Yang pertama ada operasi append. Operasi ini kita gunakan ketika kita ingin menambahkan tulisan atau data atau teks ke dalam suatu file. Jadi ketika perintah ini dijalankan, file akan dibuka dan kursor otomatis berada di akhir dari file tersebut atau end of file. Kemudian yang kedua readline. Readline ini fungsinya adalah untuk membaca baris yang terdapat dalam sebuah file, kemudian disimpan dalam suatu variabel. Nah, kemudian write-learn. Write-learn ini fungsinya adalah untuk menuliskan suatu baris ke dalam sebuah file. Kemudian EOF atau end of file merupakan akhir dari suatu file. End of file. Kemudian ada EON atau end of line yang merupakan akhir dari suatu line atau baris. Baik, sekarang ini terdapat contoh bagaimana kita menginputkan data ke file teks dan membacanya. Oke, langsung saja kita lakukan. Oke. Pertama, saya akan jelaskan dulu. Seperti biasa, yang di atas nama program, kamus, kemudian algoritmanya. Yang penting adalah di sini kita mempunyai variabel arsip, di mana tipe datanya adalah teks. Maksudnya variabel ini nanti yang akan kita gunakan untuk dimasukkan dalam file teks. Kita lihat ada di bawah clear screen ada assign. Assign kita hubungkan variabel arsip dengan file tulisan.txt. Kemudian kita rewrite atau tulis ulang atau tulis file baru dengan yang kita hubungkan dengan variabel arsip ini. Kemudian kita tulis variabel arsip yang isinya _concurrent ke file tersebut. Kemudian ini ada assignment. S.2 sama dengan apalagi asistennya. Nah, ini maksudnya bagaimana kalau kita menuliskan suatu variabel ke dalam arsip tadi, berarti arsip,
variabelnya S. Kemudian setelah kita selesai menginputkan data-data tersebut, berarti sekarang kita tutup arsipnya dengan perintah close arsip. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita run. Sudah terang. Sekarang coba kita tekan enter. Sekarang berarti kita masuk ke contoh kedua. Nah, di sini karena tadi kita sudah membuat file, setelah kita assign, yang perlu kita lakukan adalah melakukan perintah reset. Berarti file yang sudah ada kita buka dan kursor diletakkan pada awal dari file tersebut. Kemudian ada while not off, maksudnya ketika kursornya tidak berada di end of file dari file arsip ini, maka akan dilakukan pembacaan dari isi file arsip ini, kemudian disimpan isinya di variabel S. Barulah dari variabel S itu kita outputkan dengan perintah write-learn S pada layar program Pascal atau pada ya itu. Kemudian ada close arsip. Nah, ini kita lakukan ketika kita telah selesai membaca atau mengoperasikan file tersebut. Oke, langsung aja kita compile dulu, kita run. Nah, ini tadi apa yang telah kita tuliskan dalam file tersebut. Isinya ada brand, apalagi asistennya tentunya. Oke. Saja kita lanjut. Oh, ada file bertipe sekarang. Seperti yang telah saya katakan tadi, file bertipe ini berbeda dengan file teks. File bertipe ini dia menyimpan datanya data per data. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Data awal dari file bertipe ini dimulai dari 0, bukan dari 1. Itu yang perlu kita ingat. Oke. Karena dia menyimpan data dalam data per data, maka dia tidak mengenal istilah baris. Otomatis readline yang biasa kita gunakan di file text akan menjadi read pada file bertipe ini, dan write-learn yang kita gunakan untuk menuliskan data ke suatu file text akan menjadi write ketika menginputkan data ke variabel file bertipe. Oke, kemudian perintah apa saja yang hanya dapat digunakan pada file bertipe? Yang pertama ada seek. Seek ini fungsinya adalah untuk menempatkan kursor pada data ke end dari suatu file bertipe. Kemudian file size. File size ini maksudnya adalah ukuran seberapa banyak data yang terdapat dalam file itu. Kemudian ada truncate. Nah, truncate ini fungsinya adalah untuk menghapus data dari urutan ke dari urutan ke n min i hingga urutan ke n. Misalkan kita punya 10 data dalam file tersebut. Kemudian kita tulis truncate 5. Berarti mulai dari data ke-5 hingga data ke-10 semuanya terhapus. Yang tersisa adalah data-data sebelumnya. Makanya sebelum kita menggunakan perintah truncate, otomatis kita harus menggunakan perintah seek terlebih dahulu. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Yang pertama, kita akan apa yang kita buka? Kita akan menginput data record ke file bertipe. Oke. Yang pertama akan saya jelaskan dari atas ini tipe otomatis karena kita pakai tipe data bentukan, kita deskripsikan variabelnya juga. Nah, lihat. Variabel yang akan kita hubungkan ke file bertipe ini kita deskripsikan sebagai file of pegawai. Tipe datanya pegawai. Kemudian P.2 pegawai ini fungsinya adalah untuk variabel yang akan diinputkan ke arsip ini. Jadi tipe datanya sama. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kemudian begin, clear screen, ada assign. Kita hubungkan filenya, regret kita buat. Kemudian for i.2 sama 1 atau 3, maksudnya kita akan menghubungkan 3 data. Nah, setelah semua data-data dimasukkan dengan perintah readline, baru kita tulis data tersebut ke dalam filenya, ke dalam arsipnya dengan menggunakan variabel P. Kemudian kita tutup arsipnya.
untuk mengakhiri proses. Oke, sekarang kita run. Misalnya yang pertama, oke. Sekarang kita enter untuk mengakhiri. Lalu tadi sudah ada 3 data di file tersebut. Sekarang coba kita lihat isinya apa saja. Cuman kita akan menghapus 2 data terakhir. Kita akan menghapus 2 data terakhir. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, pendeskripsiannya pada kamusnya, kemudian assign kita hubungkan filenya work.dat, kemudian kita reset arsipnya, maksudnya kita tempatkan di titik awal, kita buka kemudian tempatkan ke kursornya pada awal filenya, kemudian seek, nanti kita tempatkan kursor pada arsip ini di file size arsip -2. File size arsip -2 ini maksudnya ukuran dari suatu data dalam file bertipe itu kan file size. Nah, file size -2 maksudnya adalah diletakkan pada kursornya diletakkan pada data kedua dari terakhir -2. Kalau kita rubah menjadi -3, data ketiga dari terakhir. Oke. Sekarang kita jalankan perintah truncate arsip. Truncate arsip berarti kita akan menghapus data dari data kedua hingga data terakhir. Kemudian kita reset lagi arsipnya, kita tempatkan di titik awal atau di awal file, baru kita baca dengan perintah while not off yang sama dengan perintah yang telah kita pelajari dalam file text. Kemudian kita baca, ingat cara kita membacanya adalah dengan perintah read, bukan readlen, karena ini adalah file bertipe yang tidak mengenal yang namanya istilah baris. Setelah itu selesai, baru kita close arsipnya. Ini increment ini untuk agar i-nya selalu bertambah 1. Oke, kita run hasilnya. Maka yang keluar adalah hanya data pertama, karena data kedua hingga data ketiga telah kita hapus. Oke, kurang lebih seperti itulah yang akan kita lakukan pada praktikum modul 7 file sequential yang akan datang. Oke, simpan semangatnya, belajar yang keras. Sekian tutorial yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.